Adapun dalil yang mengatur tentang bank, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Aladina yaquluna robba la yakumuna illa kama yakumud ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mais. Dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislul riba wa ahallahu bai'a wa harama riba. Faman ja'ahum mau'idatun min rabbih fantaha fa'alahu masa'alaha wa amruhu ilawah wa man ada fa'alaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya, hai orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusan kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadis tersebut menerangkan bahwa bahayanya tentang riba dan bahayanya bank konvensional yang menerapkan bunga dan riba. Dan pandangan Islam terhadap penanaman modal perusahaan, yaitu penanaman modal dan modal perusahaan yang bisa disebutkan investasi, menurut saya penting untuk perencanaan kebutuhan masa depan. Sedangkan perencanaan masa depan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam dalam Al-Quran tentang perencanaan kebutuhan di masa mendatang. Berkenan dengan takwil beliau terhadap mimpi raja di mana 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk dan 7 bulir gandum yang kosong dan 7 lainnya yang berisi gandum. Hal tersebut tertuang dalam Quran surat Yusuf ayat 46 sampai 49 yang berbunyi, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sabai baqaratin simanin yaquluhunna sab'un ijafun wa sabai sumbulatin hudri wa ahrab yabisatin la'alli arji'u illan nasi la'allahum ya'lamun. Yang ya'lamun qala tajra'una sab'a sinina da'abang fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dalika sab'un sidadun ya'kuluna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'di dalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun, yang artinya setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amal dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, hendaknya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun yang sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Kemudian soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap kredit produktif dan kredit non-produktif atau yang lebih dikenal kredit konsumtif beserta dalil-dalilnya. Nah, dalam Islam, jual beli kredit dikenal sebagai bit taksih yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Mu'ayyid Billah, serta mayoritas ulama lain berpendapat bahwa hukum kredit dalam Islam diperbolehkan. Dan menurut saya, kredit produktif sangat dibolehkan karena tidak merugikan pihak manapun. Dan kredit produktif juga dapat membantu berlangsungnya hajat hidup seseorang. Sedangkan produk non-produktif atau produk kredit konsumtif dalam Islam tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut karena kredit konsumtif tersebut dapat menimbulkan sifat sombong dan sifat manusia yang suka berfoya-foya. Oleh karena itu, menurut saya juga tidak dianjurkan untuk melakukan kredit non-produktif atau kredit konsumtif. Dan kemudian adapun dalil yang dibolehkan kredit adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu berikut ini. Istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalama man Yahudi ta'aman nafsiyatan warohanaha daro'aha matafaqi alaih, yang artinya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran diutang dan beliau menggadaikan perisau beliau kepadanya. Dan soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu bagaimana hubungan zakat dengan inflasi dan jelaskan dalil yang mengaturnya. Di sini inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap zakat. Artinya, adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal atau penelitian yang sebelumnya. Namun dapat dijelaskan dengan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Inflasi di Indonesia termasuk kategori inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Penerimaan zakat di Indonesia bersumber dari zakat individu dan lembaga. Asumsi lain untuk menyimpulkan tersebut adalah fakta bahwa pertumbuhan zakat mengalami kenaikan terbesar kedua di tengah inflasi yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena diberlakukannya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara. Peraturan tersebut mengatur soal pembayaran zakat sebagai pegawai pemerintah yang langsung dipotong tiap bulan dari gaji atau zakat payroll system, sehingga di tengah tingginya inflasi membuat penerimaan zakat pun bertambah. Hal tersebut dapat dijelaskan juga dalam dalil sebagai berikut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum mil ard wala yatammamul habisa minhu sumfikuna walas bi'an hijihi ila antuk midu fi wa'lamu annallahu ghaniyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.
surat Al-Baqarah ayat 267. Sehingga menurut saya dapat disimpulkan bahwa hubungan zakat dengan inflasi yaitu saling berkaitan. Dengan adanya zakat, maka inflasi yang beredar dalam suatu negara dapat diminimalisasikan dengan adanya zakat. Dan Allah telah menjelaskan juga bahwa segala hasil usaha yang baik itu wajib dizakatkan. Oleh itu, bagi siapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profesi, maka itu juga termasuk dalam hasil usaha yang wajib dizakatkan. Yang kelima yaitu soal terakhir. Bagaimana dalam Islam asuransi itu diperbolehkan atau tidak? Dan sebutkan dalil yang memperkuat pendapat Anda. Menurut saya, hukum asuransi dalam Islam adalah hal yang perlu diketahui oleh umat Islam sebelumnya memutuskan untuk beli asuransi. Apabila mengacu pada aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Al-Quran, maka hukum asuransi tidaklah haram selama pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian hukum asuransi dalam Islam beserta dalilnya menurut pandangan ulama pun diperbolehkan selama asuransi tersebut berlandaskan ajaran Islam. Bahkan pendapat ulama tentang hukum asuransi juga mengatakan bahwa asuransi pada dasarnya memiliki fungsi untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar umat manusia yang bisa saja mengalami musibah tidak terduga. Baik menurut MUI maupun pandangan ulama, selama dijalankan berlandaskan ajaran Islam, asuransi tentu saja diperbolehkan. Jenis proteksi ini dikenal juga dengan istilah asuransi syariah. Yang memperkuat asuransi dibolehkan menurut saya yaitu terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi yaitu Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala sahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama baitaguna fad lammi rabbihim waridwan wa idha halaltum tadu wala yajrimannakum sananu qaumin an saddakum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariah Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan kehijauan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum mereka menghalangi kaum dari Masjidil Haram, menyuruh berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sekian dari hasil jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Anurogo, NPM 20.0101.0118 dari kelas manajemen 20C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan AAS mengenai mata kuliah AIK 4. Yang pertama yaitu soalnya bagaimana pandangan Islam terhadap riba dan bunga beserta dalilnya. Sejak zaman jahiliyah hingga sekarang, riba adalah sebagian dari aktivitas ekonomi yang tak pernah berhenti berkembang. Dalam pandangan Islam, riba dikhususkan berada dalam kelebihan mulai dari kelebihan dalam bentuk barang atau uang,
Arti riba sendiri adalah kelebihan atau tambahan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, riba dikenal dengan bunga. Sistem pinjam-peminjam yang diberlandaskan riba ini bisa membuat untung bagi pemilik modal namun bisa menjerumuskan kaum duafa pada kesusahan dan kemelaratan. Sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya karena termasuk riba atau tambahan atas pinjaman yang diberikan, sementara sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu halal karena tidak terikat syarat atau perjanjian yang berlangsung pada waktu akad, dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa bunga bank adalah subhat atau suatu yang diragukan halal atau haramnya. Oleh karena itu, agama Islam melarang kegiatan yang berhubungan dengan riba serta menumbuhkan tradisi sedekah supaya tidak ada merasa terbebani atau teraniaya akibat dari riba atau bunga. Permasalahan mengenai kesamaan antara praktek bunga dengan riba mutlak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis yang sulit dibantah jika ditinjau dari kecil besarnya mudarat yang ditimbulkan. Adapun dalil yang melarang atau yang mengatur tentang riba dan bunga. Dalil tersebut terkandung dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Allah berfirman, "Wa ma ataitum mir rabbi liyarhabu wa fi amwalin nasi fala yarhabu indallah wa ma ataitum min zakatin turhidu wa wajhallahi wa alaika huwal mud'ifun," yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Soal kedua yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap bank dan penanaman modal terhadap perusahaan, beserta dalilnya. Kegiatan ekonomi adalah salah satu yang diatur dalam Islam dan setiap muslim haruslah melakukan aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan ilmu muamalah dalam syariat Islam. Dalam hal ini, bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan penting, dan kebanyakan banyak yang ada saat ini bukanlah bank syariah atau bank yang sesuai syariat agama Islam, melainkan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga. Sementara itu, beberapa pihak dalam bank konvensional yang ikut serta dalam regulasi uang di dalamnya termasuk para debitur dan pemegang saham. Meskipun demikian, di antara pihak-pihak tersebut tidak ada ikatan emosional dan mereka bekerja masing-masing dengan orientasi yang berbeda.